Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampaikan pesan-pesan takwa, pesan-pesan iman ke murid-murid kita. Agar apa? Agar mereka selain menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, mereka pun menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang cerdas, orang-orang pintar, kaum intelektual, kaum cendekiawan, pada akhirnya mereka ateis, tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak percaya bahwa alam semesta ini ada yang menciptakannya. Kenapa itu bisa terjadi? Bisa jadi disebabkan semenjak ini tidak benar-benar ditanamkan masalah iman, tidak benar-benar ditanamkan masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan kepada mereka, walaupun mereka belum mempunyai beban taklif, walaupun mereka belum mempunyai beban kewajiban, tetap sedari dini mereka ditanamkan agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang taat, yang mau melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang benar kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan memberikan dosa kepada seseorang dengan 3 syarat. Sekalipun ini orang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah, dia tidak akan mendapatkan dosa dari Allah. Yang pertama, kata Rasulullah, as-sobi hatta yahtalima, anak yang masih kecil sehingga kemudian ia beranjak dewasa. Kata Rasulullah, rufi'al qalamu an thalatin, Allah mengangkat penanya dari 3 golongan manusia. Maksudnya ini 3 golongan manusia sekalipun melakukan dosa, dia tidak akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah, dia tidak akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama siapa? Anak kecil sehingga ia beranjak dewasa. Makanya kalau ada anak kecil pas bulan Ramadan nggak puasa, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Enggak dosa, karena masih kecil. Meskipun begitu, kita bimbing ia, kita ajari dia agar kemudian terbiasa dengan perkara syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang sekalipun tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah, akan tetapi tidak mendapat dosa dari Allah. Siapa itu? An-naim hatta yastaiqidho, orang yang tidur sehingga kemudian bangun dari tidurnya. Kalau ada orang sebelum maghrib tidur, masuk adzan maghrib, sampai masuk adzan isya masih tidur, sampai masuk adzan subuh masih tidur, beli tani-tani kayak buka warung gendakan, masih tidur, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Enggak dosa, karena tidur, karena enggak sadar. Akan tetapi ketika ia terbangun dari tidurnya, barulah kemudian ia wajib untuk mengqadha salatnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang berasalkan dari Sayyidatuna Aisyah. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Man nama inda sholati falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur kemudian masuk waktu sholat, kemudian ia tidak sholat, falyusalliha idza dzakaraha, maka bersegeralah ia sholat ketika ia terbangun dan sadar bahwa ia belum melaksanakannya. Inilah yang disebut dengan sholat qadha. Sholat apa Bapak Ibu? Qadha. Jadi kalau misalnya bapak-bapak bangun subuh kesiangan, langsung wudu, langsung sholat, qadha, sholat subuh. Jangan bangun tidur belum sholat subuh, luwe sega kuning. Mas, sega kuningnya di. Jangan nyarinya kopi, jangan nyarinya sarapan, sholat dulu. Itulah yang disebut dengan sholat qadha. Di dalam kitab Fathul Mu'in, sholat itu ada 3 jenis. Yang pertama ada sholat adaan, yang kedua ada sholat qadhaan, yang ketiga ada sholat i'adatan. Sholat adaan itu yang cash and carry, tunai pada saat itu juga. Kita lakukan sholat maghrib di waktu maghrib, kita sholat isya di waktu isya, kita lakukan sholat subuh di waktu subuh. Inilah yang disebut dengan adaan. Makanya niatnya ketika dilafalkan usolli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang pertama adaan. Yang kedua ada istilah sholat qadhaan. Qadhaan itu sholat dilakukan di luar waktu sholat yang sudah ditentukan. Kita sholat maghrib dilakukan di waktu isya, atau kita sholat isya dilakukan di waktu subuh, atau kita sholat subuh dilakukan di jam 8 atau jam 9 di luar waktu yang sudah ditetapkan.
maka niatnya usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Qada. Yang ketiga, ada istilah sholat i'adah atau i'adatan. Apa sholat i'adatan itu? Sholat i'adatan itu sholat mengulang. Mohon maaf lahir dan batin. Misal, bapak-bapak sholat jamaah di masjid. Ketika selesai sholat jamaah di masjid, pas pulang ke rumah mau melepas sarung, dilihat sarungnya bolong. Ih, sarungnya bolong nih. Berarti mau sholat di masjid, bolong. Wayang bening gulia serang-serang. Kalau kita ragu, sah atau tidak ya begitu sholatnya ya, kira-kira batal atau tidak sholat saya ya, maka diulangi sholatnya. Itulah yang disebut dengan sholat i'adah. Niatnya bagaimana? Bukan adaan lillahi ta'ala, bukan qadaan lillahi ta'ala, akan tetapi i'adatan lillahi ta'ala. Misal sholat maghrib, diulang sholatnya, usolli fardal maghribi thalatha raka'ati mustaqbilal qiblati i'adatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itulah yang disebut dengan sholat i'adah. Kalau kita ragu, Ustaz kalau nggak ragu bagaimana? Nggak usah. Tapi kalau kita ragu, ulang sholatnya. Bagaimana pahalanya? Pahalanya insya Allah sama sebagaimana pahalanya orang yang sholat berjamaah. Berapa pahalanya Bapak Ibu? Berapa pahalanya? 27 tapi 7 likur. Yang benar sih ini. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, sekalipun ia nggak sholat, sekalipun ia tidak melakukan perintah Allah, tidak menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah, tapi tidak berdosa. Orang yang tidur hatta yastaiqidha, sehingga dia terbangun dari tidurnya. Yang ketiga kata Rasulullah, siapakah itu? Al-majnun hatta yaktila, orang yang gila sehingga kemudian ia sehat dari gilanya, sembuh dari gilanya. Jadi kalau misalnya ada orang gila waktu masuk waktu zuhur nggak sholat, dosa atau tidak? Ada orang gila sudah adzan asar nggak sholat asar, dosa atau tidak? Ada orang gila bulan Ramadan nggak puasa, dosa atau tidak? Nggak dosa. Kenapa? Karena gila. Makanya jangan kesirian kita jalan-jalan siang hari di lampu merah bulan Ramadan, ada orang gila lagi minum teh manis. Enak temennya wong edan si beli puasa. Ya wong edan. Wajar kalau orang gila sekalipun tidak puasa tidak akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kesirian, enak temen wong edan beli puasa. Ya wong edan beli puasa. Dan kita yang merasa sehat, baik akalnya, baik imannya, apapun yang kita punya, apabila kita merasa dewasa, berikutnya kita tidak boleh gampang suudzon. Gampang apa Bapak Ibu? Suudzon. Misal bulan puasa. Biasanya di Indonesia itu kan walaupun bulan puasa, pagi-pagi ke pasar banyak warung pada buka. Ada warteg, ada nasi jamblang. Kita jangan suudzon kalau misalnya ada orang yang nggak puasa di sana. Ibu-ibu pagi-pagi berangkat ke pasar bulan puasa mau belanja buat buka puasa. Ternyata dilihat di pasar banyak orang lagi pada makan. Jangan suudzon. Barangkali anak kecil apa wis kumisen jenggotan kayak mongol anak kecil. Jangan suudzon, barangkali lagi sakit, makanya nggak puasa. Sakit apa ya? Wong sehat, waras, bergas kayak mongkono sakit. Jangan suudzon, barangkali wong edan. Dia mau jawab. Karena hanya orang gila itu sajalah yang sekalipun ia tidak taat kepada Allah, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah, ia tidak akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa sehat, lahir batin sehat, akal kita sudah merasa sebagai pribadi yang dewasa, sempurna segala sesuatu yang kita punya, maka wajib bagi kita untuk melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.